pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Sari Berita. BKKBN Nusa Tenggara Timur gelar Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur meluncurkan inovasi baku bayi kartu keluarga dan akta kelahiran. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Nusa Tenggara Timur menggelar pemilihan Duta Genre atau Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Laporan Veranda Garus. Melihat fenomena pergaulan bebas yang terjadi pada generasi muda saat ini, pemerintah melalui BKKN kemudian melakukan program generasi berencana kepada generasi muda agar mempersiapkan perencanaan kehidupan sejak dini secara komprehensif untuk menunjukkan kepada seluruh pihak bahwa generasi muda ini memiliki idealisme yang tinggi. Oleh karena itu, kepada RRI dalam tes ND pagi Jumat kemarin, Kepala Perwakilan BKKN NTT, Marianus Maukur mengatakan, melalui program tersebut BKKBN melakukan berbagai upaya intervensi, termasuk menggelar lomba duta genre agar para kawala muda mampu mengekspresikan kemampuan sehingga hal-hal yang menyimpang yang sering ditemui saat ini tidak terjadi. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dan pada tahun 2022 ini menyusung tema Remaja Tangguh Cegah Stunting. Nilai yang kita inginkan adalah mereka memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Mereka melaksanakan 5 transisi kehidupan remaja. Yang pertama, mereka harus mengikuti dan menyelesaikan sekolah setinggi-tingginya. Supaya mereka punya pengetahuan, kompetensi. Langkah kedua adalah mencari dan mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Setelah mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau mendapatkan pekerjaan, punya pendapatan, baru rencana tahap ketiganya adalah untuk berkeluarga. Tidak boleh berkeluarga sebelum punya pekerjaan. Keempat, mereka harus menerapkan pola hidup sehat. Mulai sekarang tidak boleh merokok, tidak boleh nafsa, tidak boleh miras, tidak boleh berperilaku yang negatif, seks pranikah dan lain sebagainya. Jika 4 hal ini mereka miliki, maka mereka akan diterima di lingkungan di mana mereka tinggal, sekaligus mereka bisa menjadi contoh dan teladan untuk remaja-remaja lain. Dia melanjutkan, nantinya para peserta yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional merupakan peserta lomba tahun sebelumnya, sehingga para peserta yang keluar sebagai pemenang tahun ini dapat mempersiapkan diri dan menyusun rencana kerja agar pada tahun berikutnya akan diikut sertakan untuk ajang kreativitas genre tingkat nasional. Sebagai bagian dari program pembinaan remaja, pihaknya terus mendorong agar seluruh kabupaten dapat berpartisipasi secara aktif. Selain itu, BKKBN NTT juga akan bersurat kepada seluruh bupati atau wali kota untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan remaja. Karena mereka, kalau kita sentuh memang sejak dini, maka ke depan sebetulnya tantangan yang kita hadapi itu semakin kecil. Karena mereka telah memiliki perencanaan kehidupan yang matang dari berbagai aspeknya secara komprehensif. Untuk yang tingkat nasional tahun ini, yang peserta dari tahun lalu, itu pada bulan Juli ini, Juli di Jogja. Untuk diketahui, wakil dari Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Manggarai Timur terpilih menjadi Duta Genre NTT tahun 2022. Dirinya berharap agar melalui program ini semua generasi muda dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Selain itu, dia juga meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat NTT agar kegiatan pemilihan Duta Genre atau Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre secara nasional tahun 2022, perwakilan dari NTT bisa keluar menjadi pemenang. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur luncurkan program Bakul, Bayi, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan.
Program penerbitan dokumen kependudukan yang mudah, murah, dan efisien terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Vlottim. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program Bakul atau bayi baru lahir, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Inovasi Bakul ini ditujukan bagi bayi yang baru lahir di Vlottim yang langsung bisa mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus Waton, kepada RRI ND. Marianus Waton menjelaskan bahwa upaya ini merupakan suatu model inovasi layanan dari Disduk Capil Vlottim yang merupakan program wajib dan pelayanan dasar untuk memperhatikan hak-hak anak sejak dini. Menurut Marianus Waton, pelayanan ini digagas dan dilakukan didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dihadapi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki. Kegiatan ini merupakan salah satu model layanan yang dikembangkan di Kabupaten Flores Timur. Inovasi ini kita beri nama inovasi Bakul. Bakul itu bayi, kartu keluarga, dan akte kelahiran berikan ketika bayi itu lahir. Jadi dia masih di rumah sakit, dia pulang, bayinya pulang itu sudah bawa kartu keluarga, akte kelahiran, plus kartu identitas anak. Kadis Dukcapil Vlottim ini juga menjelaskan, dengan inovasi Bakul ini pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Vlottim dan juga Rumah Sakit Herman Fernandes Larantuka untuk urusan pelayanan dokumen kependudukan sesaat setelah bayi lahir. Dan pihaknya optimis dengan sambutan hangat masyarakat, khususnya pihak keluarga dan orang tua bayi yang baru lahir ini, program Bakul ini akan berjalan efektif. Pada dasarnya kita sudah bangun kerjasama dengan pihak teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, dan seluruh operator kami yang ada di kecamatan itu sudah disampaikan bahwa begitu ada peristiwa kelahiran di puskesmas yang bersangkutan, langsung bangun komunikasi dengan teman-teman nakes yang ada untuk cepat diproses akta kelahiran dan kartu keluarganya. Kemudian untuk kita di Larantuka ini lebih banyak proses persalinan itu kan di rumah sakit. Begitu terjadi proses kelahiran, secepatnya kami langsung keluarkan akta kelahiran anaknya. Marianus Waton juga berharap lewat program dan inovasi serta sosialisasi sebagai upaya Disduk Capil Vlottim untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bisa memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kependudukan karena hal tersebut adalah hak setiap warga negara. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kita beralih ke berita lainnya. Hingga kini pedagang yang menjalankan usaha Rumah Pangan Kita RPK di Kabupaten ND masih terbilang minim dari yang diharapkan. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala Kantor Cabang Bulog ND, Peter Ede Haan, kepada RRI, Jumat 24 Juni 2022 mengatakan keberadaan Rumah Pangan Kita RPK sebenarnya membantu masyarakat dalam menjalankan bisnis rumahan untuk memasarkan produk yang dimiliki Bulog, diantaranya beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga jual di pasaran. Dijelaskan relasi pedagang-pedagang yang bekerja sama dengan Bulog untuk menjalankan bisnis Rumah Pangan Kita ada sebanyak 60 RPK, namun yang aktif hanya 20 RPK saja, dan semua itu sudah tersebar di 21 kecamatan. Menurutnya meski bisnis RPK sudah dijalankan, namun kenyataan di lapangan hampir sebagian belum sepenuhnya aktif. Tapi di sini belum aktif betul, karena mungkin ya modal-modal kecil, jadi mereka juga mau ambil banyak-banyak juga. Tapi ya kalau biar sedikit juga kan maksudnya juga tidak apa-apa Pak, karena kan bisa membantu juga di masyarakat. Lebih lanjut, Peter Ede Haan menuturkan kehadiran Rumah Pangan Kita tentunya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan sembako dengan harga yang terjangkau. Ia menambahkan, Rumah Pangan Kita juga merupakan sebuah pasar alternatif yang kecil bersifat rumahan yang dimanfaatkan sebagai pusat pangan bagi masyarakat sekitar. Berita terakhir.
Atlet tinju kecewa tidak diberikan uang pembinaan. Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede minta panitia penyelenggara turnamen tinju Piala Bupati Ende pertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Rovinus Wula melaporkan. Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Cabang Ende gelar turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende tahun 2022. Turnamen tinju diikuti 81 atlet tinju terdiri dari 11 petinju putri dan 70 petinju putra dari 10 sesana dalam kota Ende. Turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende berjalan aman dan lancar. Namun para atlet, ofisial, pelatih merasa kecewa dengan panitia penyelenggara tinju Piala Bupati Ende. Seperti disampaikan ofisial pelatih dari Sesana Udayana Rio Atakita kepada media. Rio mengatakan bahwa penyelenggaraan semestinya harus memperhatikan dan perjuangan para atlet muda yang sudah mengikuti kegiatan turnamen tinju memperebutkan Piala Bupati Ende berupa uang pembinaan. Ia menjelaskan, kita ingin memperjuangkan atlet tinju di Ende dalam turnamen tinju memperebutkan Piala Bergilir Bupati Ende. Pemda Ende seharusnya tidak saja memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, tetapi juga dalam bentuk uang pembinaan sehingga merangsang para atlet untuk semakin semangat dalam berlatih. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam rapat persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tingkat Kabupaten Ende meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera memanggil panitia penyelenggara turnamen tinju Piala Bupati Ende. Erikos mengatakan panitia penyelenggara tinju diminta untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, berapa yang dicairkan dan penggunaan untuk apa, tegas Wakil Bupati Ende. PBO tolong panggil panitia dan panitia penyelenggara. Suruh mereka bertanggung jawabkan anggaran itu yang kemarin yang dicairkan itu berapa, itu untuk apa, bertanggung jawab. Supaya di publik, saya minta mereka sampaikan ke publik. Kalau dari pemerintah sekian anggaran yang didistribusikan ini pemata anggaran yang mereka atur kemana-kemana, distribusi kemana, biaya tinggi apa-apa saja, item apa saja, mereka harus sampaikan ke publik. Karena saya rasa terganggu sekali beberapa hari ini, ya, saya akan hanya pakai nama bupati, tetapi bupati tidak support anggaran, kita support anggaran. Jadi tolong, saya harapkan satu hari ini mereka sudah bisa datang dan langsung bertemu dengan kita dan dinas PBO dan saya supaya kita klarifikasi ke publik. Minta mereka untuk klarifikasi langsung dengan media. Wakil Bupati meminta panitia penyelenggara tinju sampaikan ke publik terkait penggunaan anggaran berapa yang dialokasikan pemerintah daerah dan berapa yang digunakan, item apa saja panitia harus sampaikan ke publik. Pada tempat yang sama, Asisten 2 Sekda Kabupaten Ende Derson Duka mengatakan pemberian hadiah untuk para atlet itu sebenarnya untuk merangsang kepada para atlet, bukan besarnya nilai uang yang diberikan. Dijelaskan kalau dialokasikan 75 juta, panitia diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.